Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana batasan-batasan aurat perempuan di dalam sholat dan di luar sholat menurut syariat Islam? Dan bagaimana hukum menutup aurat yang sekarang banyak kita lihat dan kita dengar yang disebut dengan cadar? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sudah berapa kali kita terima pertanyaan-pertanyaan serupa. Tidak masalah, akan tetap kita jawab. Jadi begini, ada satu hadis di mana Nabi mengatakan wanita apabila sudah haid, artinya sudah akil balik, dewasa, maka tidak boleh ada yang nampak darinya illa hadza wa hadza, atau kama qala alaihi salatu wassalam, kecuali ini dan ini. Nabi menunjuk, para perawi dan sahabat bercerita, Nabi menunjuk muka dan tangan. Tidak boleh ada yang nampak kecuali muka dan tangan kalau wanita sudah balik atau sudah dewasa, sudah haid. Artinya, kesimpulannya, semua badannya aurat kecuali muka dan tangan. Kan begitu. Dan kalau muka dan tangan, telapak tangan, bawah atas bukan aurat, maka berarti tidak wajib ditutup. Kan begitu. Dan ini sudah sepakat ulama bahwa wanita semuanya aurat kecuali muka dan tangan. Maka kalau sudah bukan aurat, maka tidak wajib ditutup. Lalu bagaimana dengan cadar? Cadar itu berarti otomatis bukan hal yang wajib. Kenapa bukan hal yang wajib? Karena memang wajah wanita, sekali lagi, bukanlah aurat. Bagaimana dengan sejumlah ulama yang mewajibkan? Memang ada. Harus kita pahami mengapa, apa latar belakang beliau-beliau mewajibkan. Latar belakangnya adalah untuk menghindari fitnah. Jika wanita ditampakkan wajahnya akan menjadi fitnah, maka wajib ditutup. Wajib ditutup dengan cadar itu bukan karena aurat, tapi untuk menghindari fitnah. Lebih-lebih para imam-imam dan ulama yang berpendapat wajib itu tinggalnya di Arab, ya memang budayanya sampai sekarang di beberapa negara seperti Arab Saudi, Kuwait, itu wanitanya tutup. Jika ada wanita yang buka, maka akan menjadi satu hal yang tabu, menjadi sorotan, menjadi fitnah. Maka sebaliknya kita harus cerdas. Jika di tempat lain, di negara Arab saja seperti Suriah, Mesir, Lebanon, Tunis, Maroko, wanitanya terbuka wajahnya. Di Indonesia pun demikian. Maka sebaliknya, jika ada orang wanita yang malah menutup mukanya, justru dia yang menjadi sorotan, menjadi hal yang tabu, dan menjadi masalah. Untuk diketahui bahwa jangan hanya melihat ulama yang mewajibkan, lihat ulama lain yang justru memakruhkan. Dalam mazhab Maliki, cadar itu malah hukumnya makruh. Jadi di luar sholat maupun di dalam sholat sama auratnya. Soal kewajiban di luar sholat tutup muka itu semata-mata untuk menghindari fitnah. Contoh sederhana, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya ini laki-laki, dada bukan aurat. Kan begitu. Semua ulama sepakat. Tapi kalau saya tampakkan dada saya kemana-mana, akan menjadi fitnah, akan menjadi sorotan, akan menjadi hal yang tabu. Misalnya saya pergi sholat ke masjid, sholat Jumat, kebetulan saya yang jadi imam, dan saya khutbah misalnya, ittaqullah, tapi pakai singlet. Dan pakai kolor sampai lutut. Apa kata dunia? Ribut, heboh. Padahal bukan aurat. Boleh saya tampakkan. Tetapi karena menjadi fitnah, saya harus tutup. Bukan karena aurat saya menutup nih, tapi untuk menghindari fitnah. Itulah cadar. Cadar itu, jika tidak dipakai akan menjadi fitnah, pakailah. Ya. Tapi kalau justru sebaliknya, tidak perlu. Kan begitu. Sama seperti di wilayah-wilayah timur Indonesia bagian timur, mungkin kalau saya tampakkan dada saya tidak masalah. Kan begitu. Jadi aurat sekali lagi kalau perempuan semua badannya kecuali muka dan tangan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bahkan ketika ibadah haji tidak boleh dia menutup mukanya. Di dalam sholat makruh dia menutup mukanya, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Ya, hanya saja ketika
dikhawatirkan terjadi fitnah, ada risiko atau potensi terjadi fitnah, hanya saat itu saja baru diwajibkan menutup wajah dengan cadar. Mudah-mudahan dapat dipahami.